Bayangkan, seorang kakek tua, dengan tubuh renta dan pakaian lusuh, dituduh mencuri di tengah pasar yang ramai. Orang-orang berteriak, menuduhnya maling, bahkan hampir menghakiminya tanpa ampun. Tapi siapa sangka, kakek itu sebenarnya tidak sedang mencuri, melainkan sedang berjuang mencari obat demi menyelamatkan nyawa cucu kecilnya yang sedang sakit keras. Di sebuah sudut kota kecil yang ramai oleh hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang kakek bernama Pak Samin. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, rambutnya memutih, dan keriput di wajahnya menceritakan perjalanan panjang seorang manusia yang sudah terlalu lama bersahabat dengan kesulitan. Setiap hari, beliau berjalan kaki berkeliling kota dengan langkah yang pelan, menyusuri jalanan berdebu dan ganggang sempit, membawa karung goni besar di pundaknya. Karung itu bukan sekadar karung, melainkan simbol perjuangan yang tak pernah berhenti. Ia mengais sisa-sisa yang dibuang orang lain, botol plastik, kaleng, kertas, atau apapun yang bisa dijual kembali dengan harga recehan. Di mata banyak orang, mungkin pekerjaannya terlihat hina. Tetapi bagi Pak Samin, setiap potongan kardus dan botol plastik adalah harapan kecil agar bisa membeli sedikit beras, atau sekadar sebungkus nasi untuk dirinya dan cucu yang ia rawat. Orang-orang di sekitar sebenarnya sudah terbiasa melihat sosoknya. Ada yang menaruh iba, namun lebih banyak yang menutup mata. Sebagian bahkan sinis, memandang pemulung sebagai pengganggu atau pengotor jalanan. Namun, Pak Samin tidak pernah peduli dengan pandangan orang. Yang penting baginya hanyalah satu, bisa bertahan hidup, dan menjaga cucunya tetap sehat dan bahagia. Di balik tubuh renta itu, tersimpan cinta yang begitu besar. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran sungai, berdinding anyaman bambu yang sudah banyak berlubang. Atapnya bocor bila hujan turun, dan lantainya dari tanah yang becek. Di dalam rumah kecil itulah ia membesarkan cucu satu-satunya, seorang gadis kecil bernama Rara, yang kini berusia 7 tahun. Rara bukan anak biasa bagi Pak Samin. Ia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kedua orang tua Rara sudah lama meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkan anak kecil itu dalam keadaan tak berdaya. Sejak saat itu, Pak Saminlah yang mengambil alih tanggung jawab. Meski usia senja membuat tubuhnya rapuh, hatinya kuat menahan semua beban demi cucunya. Setiap pagi, sebelum berangkat memulung, Pak Samin selalu menyisir rambut Rara, menyiapkan bubur sederhana, dan berpesan agar cucunya tetap sabar dan rajin belajar. Ia bermimpi, meski dirinya hanya seorang pemulung, cucunya kelak bisa sekolah tinggi dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Namun, beberapa minggu terakhir, kehidupan Pak Samin diguncang. Rara jatuh sakit. Tubuh mungilnya panas, napasnya tersengal-sengal, dan batuknya semakin parah. Dokter di puskesmas mengatakan, Rara harus segera mendapatkan obat tertentu agar kondisinya tidak memburuk. Tetapi, harga obat itu sangat mahal, mustahil bisa dibeli hanya dengan hasil memulung sehari-hari. Malam demi malam, Pak Samin hanya bisa duduk di samping cucunya, mengusap keningnya yang panas, sembari berdoa agar keajaiban datang. Ia tahu waktunya tidak banyak. Bila ia hanya menunggu, mungkin ia akan kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidupnya berarti. Maka, dengan tekad yang kuat, ia memutuskan besok pagi pergi ke pasar, bukan untuk memulung, tetapi untuk mencari jalan agar bisa membawa pulang obat untuk cucunya. Keesokan harinya, matahari baru saja naik ketika pasar tradisional di kota kecil itu mulai dipenuhi orang. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, pembeli sibuk menawar harga, suara ayam berkokok bercampur dengan derit gerobak yang mendorong sayur mayur. Bau ikan asin, aroma rempah, dan wangi gorengan bercampur menjadi satu, memenuhi udara pasar yang padat. Di tengah keramaian itu,
tampak sosok Pak Samin berjalan perlahan. Pakaian lusuhnya yang penuh tambalan membuatnya terlihat berbeda dari kebanyakan orang. Di pundaknya masih tergantung karung goni, meski hari itu ia tidak berniat mencari barang rongsokan. Langkahnya tampak berat, seolah seluruh dunia sedang menekan tubuh tuanya. Orang-orang yang lewat menoleh sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bagi mereka, Pak Samin hanyalah pemulung tua yang setiap hari berkeliaran. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu, beliau datang dengan tujuan yang sangat berbeda, demi menyelamatkan nyawa cucunya. Pak Samin berjalan menuju sudut pasar, di mana terdapat kios kecil yang menjual obat-obatan umum. Kios itu sederhana, dengan etalase kaca yang berisi berbagai kotak obat. Tangannya yang kasar dan gemetar mulai meraih salah satu kotak kecil. Ia ingin memastikan, apakah itu benar obat yang pernah disebutkan dokter untuk cucunya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia tidak punya uang cukup. Tapi bagaimana bisa ia pulang dengan tangan kosong? Pandangannya kabur karena air mata yang menahan cemas. Ia hanya berharap, entah bagaimana, ada jalan keluar agar cucunya bisa segera sembuh. Namun, nasib justru berkata lain. Saat Pak Samin memegang kotak obat itu, seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat melihatnya. Tanpa bertanya, ibu itu langsung menjerit lantang. Maling! Ada maling! Seketika, suasana pasar berubah. Orang-orang yang tadinya sibuk berbelanja kini menoleh. Beberapa pedagang keluar dari kiosnya, sementara pembeli berlarian menghampiri sumber keributan. Dalam hitungan detik, Pak Samin sudah dikepung banyak orang. Wajah-wajah penuh amarah menatapnya, seolah ia benar-benar penjahat. Pak Samin terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bukan pencuri, bahwa ia hanya ingin mencari obat untuk cucunya. Namun, suara tuanya tenggelam dalam riuh teriakan orang-orang. Dalam sekejap, ia yang datang dengan harapan, kini justru terjebak dalam tuduhan yang bisa menghancurkan harga dirinya. Teriakan maling yang keluar dari mulut seorang ibu membuat seluruh perhatian pasar tertuju pada sosok renta itu. Orang-orang mulai berlari mendekat, sebagian membawa emosi, sebagian lagi sekadar penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Pedagang obat yang kiosnya didatangi Pak Samin pun ikut panik. Ia melihat kotak obat di tangan kakek tua itu, dan tanpa berpikir panjang, langsung menyimpulkan bahwa benar ada pencurian. Beraninya kau mencuri di sini, Pak Tua, teriak seorang pria yang ikut berkerumun. Suaranya lantang, penuh amarah, seolah ia sudah yakin bahwa orang tua di hadapannya memang bersalah. Kata-kata itu segera disambut oleh teriakan lain. Dasar pemulung! Kelihatannya miskin, pantas saja suka maling. Satu demi satu tuduhan meluncur, menusuk hati Pak Samin yang rapuh. Ia ingin menjelaskan, tetapi lidahnya keluh. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena takut. Ia tahu, orang banyak bisa lebih menakutkan daripada seorang hakim di pengadilan. Sekali mereka menilai bersalah, maka tak ada ruang untuk membela diri. Saya tidak mencuri. Suara Pak Samin keluar lirih, hampir tak terdengar di tengah riuh. Saya hanya ingin melihat cucu saya sakit, butuh obat ini. Namun, siapa yang peduli? Suaranya kalah oleh teriakan massa yang semakin gaduh. Beberapa orang bahkan sudah maju lebih dekat, tangannya terangkat seolah siap memukul. Kalau maling dibiarkan, nanti makin banyak yang berani, kata seorang pemuda dengan penuh emosi. Ada pula yang meludah ke arah tanah dekat kaki Pak Samin, tanda penghinaan. Pak Samin merasa dadanya sesak. Air matanya menetes, bukan hanya karena takut,
tapi juga karena merasa begitu tak berdaya. Ia datang dengan harapan membawa kesembuhan bagi cucunya, tapi justru dituduh sebagai penjahat. Hatinya hancur membayangkan wajah Rara yang sedang menunggu obat di rumah, sementara dirinya di sini diperlakukan hina. Pedagang obat, yang tadinya marah, ikut terpancing oleh kerumunan. Ia menahan tangan Pak Samin dan berteriak, "Kalau tak punya uang, bilang. Jangan seenaknya pegang barang dagangan orang. Itu sama saja mencuri." Kata-kata itu semakin memperkuat tuduhan, membuat orang-orang makin yakin bahwa kakek renta itu memang maling. Situasi semakin memanas. Orang-orang mulai berdesakan, mendorong-dorong tubuh Pak Samin yang lemah. Seandainya tak ada yang menghentikan, mungkin sebentar lagi ia akan menjadi korban amukan massa. Pasar yang biasanya riuh dengan canda dan tawar-menawar, kini berubah menjadi panggung ketidakadilan, di mana seorang kakek tua nyaris dihukum tanpa pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan kebenaran. Di tengah kerumunan yang semakin beringas, tiba-tiba terdengar suara lantang memecah suasana. "Berhenti! Jangan main hakim sendiri." Suara itu milik seorang pemuda bernama Rian, seorang mahasiswa yang kebetulan sedang membeli sayur untuk kosnya. Dengan sigap, ia menerobos kerumunan dan berdiri di depan Pak Samin, menahan tangan orang-orang yang hendak mendekat. "Saya kenal Pak Samin ini," kata Rian tegas. "Beliau bukan maling. Dia memang pemulung, tapi saya sering melihatnya di sekitar kampus. Tidak mungkin beliau mencuri." Kata-kata Rian membuat sebagian orang terdiam, meski sebagian lagi masih meragukan. Pedagang obat mendengus, masih penuh curiga. "Tapi saya jelas-jelas melihat dia memegang obat tanpa izin. Kalau bukan mau mencuri, lalu apa maksudnya?" Ia menatap Rian dengan tajam, seakan ingin menantang penjelasan lebih lanjut. Rian menoleh ke arah Pak Samin. Dengan nada lebih lembut, ia berkata, "Pak, ceritakan pada mereka. Katakan kenapa Bapak butuh obat ini." Kata-kata itu seakan memberi keberanian pada kakek tua yang sejak tadi gemetar. Dengan suara terbata-bata, Pak Samin akhirnya berkata, Saya tidak berniat mencuri, cucu saya sakit, dokter bilang butuh obat ini, saya hanya ingin memastikan apakah benar ini obatnya, tapi saya tidak punya uang untuk membeli." Suaranya parau, penuh kesedihan, membuat orang-orang yang mendengarnya terdiam. Perlahan, suasana pasar mulai berubah. Beberapa orang menunduk, merasa malu karena sudah terburu-buru menuduh. Ada pula yang berbisik pelan, seolah tak percaya bahwa kakek renta yang barusan mereka hujat sebenarnya hanya seorang kakek putus asa yang ingin menolong cucunya. Rian kemudian mengeluarkan dompetnya tanpa ragu. Ia mengambil beberapa lembar uang dan menyerahkannya pada pedagang obat. "Saya yang bayar obat ini. Biar Pak Samin bisa membawanya pulang untuk cucunya." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pedagang obat terdiam, lalu dengan sedikit rasa bersalah menyerahkan obat itu. Pak Samin menerima kotak kecil berisi obat dengan tangan bergetar. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi keriputnya. "Terima kasih, Nak, terima kasih, saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." Rian tersenyum sambil menepuk bahunya. "Tidak usah dipikirkan, Pak. Yang penting cucu Bapak bisa sembuh." Dan untuk pertama kalinya hari itu, keramaian pasar kembali hening, bukan oleh tuduhan, melainkan oleh rasa haru yang menyelimuti semua yang hadir. Setelah obat berpindah ke tangan Pak Samin, kerumunan pasar perlahan mencair. Orang-orang yang tadi penuh amarah kini hanya bisa saling pandang dengan wajah kikuk. Mereka merasa malu karena sudah menghakimi tanpa memberi kesempatan pada seorang kakek renta untuk menjelaskan. Teriakan, "Maling!"
yang tadi bergema begitu keras kini berganti dengan bisikan-bisikan lirih penuh penyesalan. Pedagang obat yang tadinya marah juga terlihat menundukkan wajahnya. Ia merasa bersalah karena sudah ikut berteriak dan menuduh tanpa mendengar penjelasan. Dengan nada pelan, ia akhirnya berkata, "Maafkan saya, Pak, saya terlalu cepat menilai. Saya kira Bapak benar-benar mau mencuri." Kata-kata itu terdengar tulus, meski tak bisa sepenuhnya menghapus luka di hati Pak Samin. Pak Samin menggeleng pelan. Air mata masih menetes di pipinya. "Tidak apa-apa, Nak. Saya yang salah, saya terlalu nekat. Tapi saya benar-benar tidak tahu lagi harus bagaimana. Cucu saya, dia sangat sakit. Saya hanya ingin memastikan obat ini yang bisa membuatnya sembuh." Suaranya bergetar, membuat banyak orang yang mendengarnya ikut renyuh. Beberapa ibu-ibu yang tadi paling keras menuduh kini ikut risak. Mereka mendekat, menepuk bahu Pak Samin, dan berkata, "Maafkan kami, Pak. Kami tidak tahu keadaan Bapak. Semoga cucu Bapak cepat sembuh." Sebagian yang lain bahkan menawarkan sedikit uang receh, sekadar tanda ikut membantu. Rian, pemuda yang menolong, hanya bisa tersenyum kecil melihat perubahan suasana itu. Dalam hatinya, ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Namun, ia juga sadar betapa seringnya orang-orang seperti Pak Samin diperlakukan tidak adil hanya karena penampilan dan kemiskinan. Dunia memang seringkali keras bagi mereka yang tidak berdaya. "Ingatlah," kata Rian menoleh pada kerumunan, "jangan pernah kita menilai seseorang hanya dari penampilannya. Tidak semua yang tampak miskin itu pencuri. Kadang mereka hanya sedang berjuang untuk hidup, bahkan untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai." Ucapannya membuat pasar sejenak kembali hening. Orang-orang mengangguk, setidaknya menyadari kesalahan mereka. Pak Samin menatap Rian dengan penuh rasa syukur. "Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah habis dipukuli orang-orang. Dan yang paling penting, saya bisa pulang membawa obat untuk cucu saya." Ia memeluk kotak obat itu erat-erat, seolah sedang memeluk harapan yang sempat hampir hilang. Dari kejauhan, suara pasar perlahan kembali normal. Orang-orang kembali melanjutkan aktivitas mereka. Pedagang kembali berjualan, pembeli kembali menawar. Namun, bagi Pak Samin, hari itu akan selalu menjadi hari yang tak terlupakan, hari ketika ia nyaris dihancurkan oleh prasangka, tapi juga hari ketika kebaikan seorang asing menyelamatkannya. Dengan langkah gontai, Pak Samin mulai meninggalkan pasar. Obat itu ia genggam erat-erat di tangannya, seakan takut kalau ada yang kembali merampasnya. Matanya masih sembab karena menangis, tapi di dalam hatinya kini tumbuh sedikit cahaya, harapan bahwa cucunya akan segera mendapat pertolongan. Jalan pulang terasa jauh, meski sebenarnya tidak lebih dari beberapa kilometer. Setiap langkah yang ia ambil disertai rasa letih, tapi juga rasa syukur. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi wajah Rara yang sedang terbaring lemah. Ia membayangkan betapa senangnya cucunya ketika tahu obat itu akhirnya berhasil ia bawa pulang. Angin sore berhembus pelan, menyapu rambut putih Pak Samin yang berantakan. Sesekali ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Usianya sudah tua, tenaganya sudah banyak berkurang. Tapi hari itu, semangatnya melebihi tenaga yang ia miliki. Cinta untuk cucunya membuatnya tak kenal lelah. Setiap orang yang berpapasan menatapnya dengan berbagai macam pandangan. Ada yang cuek, ada yang penasaran, dan ada pula yang mengangguk memberi salam. Namun, Pak Samin tidak memedulikan itu semua. Baginya, hanya ada satu tujuan, segera sampai ke rumah.
Sesampainya di dekat gubuk kecil di pinggir sungai, Pak Samin mempercepat langkahnya. Dari celah pintu bambu yang rapuh, ia melihat tubuh kecil Rara masih terbaring, matanya sayu menatap langit-langit. Wajah mungil itu pucat, namun begitu indah di mata sang kakek yang mencintainya sepenuh hati. "Kakek sudah pulang, Nak," ucap Pak Samin dengan suara bergetar saat masuk ke dalam rumah. Rara menoleh pelan, matanya berbinar meski lemah. "Kakek, dapat obatnya?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu membuat hati Pak Samin terasa hangat. Dengan tangan bergetar, Pak Samin menunjukkan kotak kecil itu. "Iya, Nak. Ini obatmu. Semoga kamu cepat sembuh. Cepatlah sehat, biar bisa sekolah lagi, biar bisa main lagi." Ia membuka obat dengan hati-hati, lalu membantu cucunya meneguk air bersama pil kecil itu. Air mata menetes di pipinya, bercampur antara haru dan lega. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Rara bisa tidur dengan lebih tenang. Panas di tubuhnya perlahan mereda. Sementara itu, Pak Samin duduk di sampingnya, menatap cucu kesayangannya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya malam itu, ia berhasil menyelamatkan nyawa satu-satunya orang yang ia cintai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh rasa syukur. Obat yang dibawa pulang Pak Samin mulai menunjukkan hasil. Rara perlahan membaik, wajah pucatnya kini digantikan senyum kecil yang lama hilang. Batuknya berkurang, panas tubuhnya mereda, dan meski masih lemah, ia sudah bisa berceloteh ringan kepada kakeknya. Setiap kali mendengar suara cucunya, hati Pak Samin serasa mendapat kehidupan baru. Bagi Pak Samin, kesembuhan cucunya adalah hadiah terindah yang pernah ia terima. Tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada harta yang bisa menggantikan perasaan lega saat melihat cucunya bisa tidur nyenyak. Ia tahu perjuangannya masih panjang, tapi setidaknya malam-malamnya kini tidak lagi diisi oleh tangisan Rara, melainkan oleh doa syukur yang ia panjatkan tanpa henti. Kisah yang dialaminya di pasar menjadi pelajaran pahit sekaligus berharga. Ia sadar betapa mudahnya manusia menilai hanya dari penampilan. Seseorang bisa begitu cepat dicap sebagai pencuri, pembohong, atau bahkan penjahat, padahal yang sebenarnya terjadi jauh berbeda. Prasangka seringkali lebih tajam daripada pisau, dan bisa melukai lebih dalam daripada luka fisik. Namun, di balik pahitnya tuduhan itu, Pak Samin juga belajar bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Rian, pemuda yang tak ia kenal dekat, hadir bagai cahaya yang menyelamatkan hidupnya dan cucunya. Satu tindakan kebaikan mampu mengubah segalanya, dari kerumunan penuh kebencian, menjadi suasana penuh haru dan penyesalan. Dari kisah ini, kita semua belajar, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Miskin bukan berarti hina, lusuh bukan berarti jahat. Setiap orang membawa cerita hidupnya sendiri, beban yang mungkin tidak kita ketahui. Sedikit saja kita mau berhenti menuduh, mau mendengar, mau memahami, dunia ini akan jauh lebih adil bagi mereka yang lemah. Kita juga belajar bahwa kasih sayang seorang kakek, seorang orang tua, atau siapapun yang mencintai keluarganya, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Pak Samin rela dipermalukan, rela dicaci, bahkan rela menanggung risiko dianggap maling, hanya demi menyelamatkan cucunya. Cinta sejati memang tak mengenal usia, tak mengenal batas, dan tak mengenal keadaan. Hidup mungkin keras bagi sebagian orang. Ada yang harus berjuang setiap hari hanya untuk sesuap nasi, ada yang harus melawan penyakit tanpa biaya, ada yang harus menanggung hinaan di tengah perjuangannya. Tapi justru dari mereka, kita bisa belajar arti sebenarnya dari kesabaran, keteguhan, dan kasih sayang yang tulus.
Maka, saat kita melihat seseorang yang tampak lemah, lusuh, atau berbeda dari kita, berhentilah sejenak sebelum menghakimi. Bisa jadi, orang itu sedang membawa beban yang jauh lebih berat dari yang kita kira. Dan jika kita bisa menolong, meski dengan hal kecil, bisa jadi bantuan itu akan menjadi penyelamat hidup mereka, seperti Rian yang menolong Pak Samin hari itu. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita bisa peduli pada sesama. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak hina itu benar-benar salah, dan tidak semua yang terlihat lemah itu tak berharga. Di balik pakaian lusuh seorang pemulung tua, ternyata tersimpan cinta dan perjuangan yang begitu besar. Maka sebelum kita menilai orang lain, mari berhenti sejenak, karena bisa jadi mereka sedang berjuang menyelamatkan seseorang yang mereka cintai.